Hak tanah di Dago Elos, konflik antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Halo semuanya, kita akan membahas konflik tanah yang sedang terjadi di Dago Elos antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah di Dago terdiri dari pihak penggugat dan oknum tergugat. Mereka membuat rencana gugatan, data tergugat, dan batasan wilayah gugatan bersama-sama. Aktivitas mereka terjadi bersamaan sebelumnya. Objek gugatan 37740 dan 37741 berada di RW 101 Dago Elos, sedangkan 37742 di RW 12 Kampung Cirapuhan, Bandung. Kasus ini merugikan warga dan negara hingga 1 triliun rupiah. Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen. Banyak warga Kampung Cirapuhan yang tak tergugat menjadi korban dalam kasus ini. Mari kita dukung penyelesaian yang adil untuk konflik ini. Terima kasih telah menyimak. Ciao. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos, dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023. Dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma. Akte jual beli tahun 1956 di Kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga Kampung Cirapuhan, RT 37 RW 1 No 3/3.
Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Omah. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah Dago ini beraksi sekitar tahun 1984.